Saya kira apa yang disampaikan adik-adik ini kita sudah dengar banyak di media massa dan kemarin juga sudah menyampaikan statement di DPR provinsi ya. Dan kita ketahui bersama bahwa Presiden kita Joko Widodo kan juga sudah mengklarifikasi tentang undang-undang ini. Ini kira-kira dari sikap adik-adik tidak percayakah Joko Widodo mengklarifikasi tentang hal ini atau harus ada pergerakan yang lebih jauh lagi sehingga atau sampai ke MK terakhir atau mau gerakan aksi lebih besar-besar lagi? Jadi sebenarnya kalau misalkan pernyataan Jokowi kemarin mengklarifikasi soal tidak ada pasal yang kontroversial atau kontraproduktif dengan kepentingan rakyat, seharusnya disebutkan pasalnya di mana kan. Tetapi kan Pak Jokowi sampai hari ini pun tidak tahu pasal yang kontroversialnya itu di mana, sehingga itu mungkin bisa menjadi konsumsi publik begitu. Apalagi Jokowi diyakini sebagai Presiden Republik Indonesia kan gitu. Seharusnya apa yang dia sampaikan itu adalah by data bukan by rasa. Itu yang pertama. Lalu yang kedua itu soal hari ini Omnibus Law kemudian disahkan, lalu kanal yang tepat untuk kemudian memperjuangkan itu atau menggagalkan itu adalah konstitusi atau Mahkamah Konstitusi dan atau opsi lain kita katakanlah seperti tadi Ketua GMKI sampaikan itu soal Perpu. Tetapi kalau misalkan kita pakai kanal konstitusi, perjelas dulu kedudukan dan apa posisi Omnibus Law, apakah dia setara dengan Undang-Undang Dasar atau dia di atas dengan peraturan, dia di atas peraturan pemerintah atau tidak. Sehingga kita pakai kanal konstitusi, Omnibus Law ini memiliki posisi dan kedudukan yang jelas dalam sistem tata hukum kita yang termaktub di dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 yang sudah diubah menjadi Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019. Seharusnya perjelas itu dulu. Nah, untuk opsi yang kedua adalah Perpu. Perpu menjadi salah satu opsi yang harus dikeluarkan oleh Presiden dalam upaya untuk mengakomodir segala kepentingan rakyat yang sejatinya menolak dengan jelas-jelas kehadiran Omnibus Law. Saya pikir itu. Oke, terima kasih Ade. Sebagai mahasiswa yang bergerak di organisasi pemuda, tentu kita melihat bahwa mahasiswa adalah seorang yang akademisi yang turun ke jalan tentu membawa sesuatu nilai dalam hal ini sopan santun dan sebagainya. Tetapi kita lihat bahwa dalam aksi kemarin baik tingkat nasional maupun di sini terjadi pergolakan antara mahasiswa dan aparat dan sebagainya. Itu kira-kira bagaimana adik-adik? Apakah nanti kira-kira ada tingkat kepuasan sendiri ataukah memang karena saking terbakarnya semangat sehingga bisa bakar-bakar dan sebagainya? Penyampaian pendapatnya itu. Jadi kita khususnya di NTT kemarin itu kan sempat ada mau kericuhan tapi tidak sempat ricu. Sebenarnya mekanisme manajemen aksi kita yang kita sudah diskusikan ini sebenarnya tidak ada settingan untuk bagaimana kita ricu, tidak ada. Cuman ini kan sama-sama manusia, Kak. Kita mau yang namanya daripada pihak DPR atau pihak yang kita tuju supaya bertemu dan diskusi kita bersama. Dan ketika tidak ada kepastian daripada pihak yang kita tuju, tentunya ada sebuah dinamika di situ karena kontrol emosi. Nah, terkait dengan Russo itu ada beberapa ex OKP juga yang ikut-ikutan nimbrung di situ dan tidak bertanggung jawab, bisa jadi seperti itu. Nah, selanjutnya di beberapa daerah itu ada kerusuhan di mana-mana. Tentu hal yang dimaksud juga sama ketika pihak dari yang dituju itu tidak mampu untuk bagaimana memberikan kejelasan dan tidak mampu untuk bagaimana memberikan kepuasan daripada pendemo itu sendiri. Nah, itu sih. Ya, berkaitan teman-teman ini. Teman-teman getol sekali dengan Omnibus Law. Sementara di kampus sendiri saya kira banyak sekali keputusan-keputusan, kebijakan-kebijakan yang tidak bisa diterima oleh mahasiswa tapi dilarang untuk demonstrasi. Teman-teman ikut begitu. Kira-kira apa sih yang membuat teman-teman apa karena takut nanti tidak lulus atau bagaimana? Baik, terima kasih. Saya mau bertanya balik, siapa yang bilang itu? Ya, bahwa ketika di kampus ada permasalahan yang sama pun
Tapi kami biasa memang mekanisme sampai ke turun aksi ini seharusnya ada dia punya mekanisme. Pertama kita memantari seperti kita mengkaji benar tidak informasi yang kita dapat. Ketika benar informasi yang kita dapat, kita masih bisa audiens misalnya. Kalau kita bisa audiens, biasanya di kampus diselesaikan dengan audiens itu. Kalau memang lihat di sini jarang mahasiswa, misalnya mahasiswa Undana mendemo rektornya, karena mungkin pada tingkatan itu mereka sampai pada tingkatan audiens dulu, mungkin selesai sampai di situ. Nah, sampai pada tingkatan yang lain misalnya, memang banyak juga pertanyaan ini muncul. Kalian ini permasalahan di kampus saja kalian tidak urus, sekarang permasalahan ini baru kalian mulai bersuara. Saya mau bilang, kami mau klarifikasi bahwa kami tidak begitu. Kami benar-benar idealisme. Ketika ada yang salah kami nyatakan salah, ada yang benar kami nyatakan benar. Tentunya dengan kajian-kajian yang kemudian menguatkan apakah itu benar atau itu salah gitu. Terima kasih. Silakan. Saya tambahkan sedikit ya, bahwa yang pertama itu pertanyaan soal kenapa kampus ada keputusan, misalkan ya, ada keputusan-keputusan yang di luar dari keadilan bagi mahasiswa, kemudian teman-teman Cipayung tidak terlalu ekstra untuk melihat itu. Saya pikir bahwa kalau dari GMNI sendiri di tahun 2018 kemarin sangat menolak kebijakan Rektor Undan soal penerapan sistem BLO. Itu kami sangat tolak. Nah, kemudian akhir-akhir ini saya tidak tahu, tetapi yang terpenting bahwa saya meyakini bahwa teman-teman di dalam kampus, organisasi intrakampus, misalkan BM, BLM, itu mungkin lebih punya akses yang lebih baik untuk bagaimana melihat persoalan-persoalan yang di dalam kampus itu sendiri. Nah, lalu kemudian pertanyaan tadi kedua soal bagaimana dengan rektor yang melarang mahasiswanya untuk demo. Seharusnya kalau misalkan kampus itu kan sebenarnya laboratorium untuk terciptanya sebuah kajian-kajian yang ilmiah. Nah, kajian-kajian yang ilmiah itu dibuat karena hasil pertemuan ide dan gagasan. Nah, kalau misalkan kampus saja tidak menciptakan sebuah ruang dialektika untuk bagaimana menciptakan sebuah sintesa baru terkait dengan Omnibus Law, bagi saya kampus gagal dalam mengakomodir asasnya, yaitu adalah mencerdaskan anak bangsa. Seharusnya menciptakan ruang-ruang diskusi dan lain sebagainya kepada seluruh mahasiswa untuk bagaimana mencerna dan mengamati secara empirik terkait dengan kedudukan dan sumbangsi Omnibus Law ini terkait kepada kesejahteraan masyarakat. Mungkin dari saya sekian. Saya mau kembalikan ke adik-adik. Sedarurat mana? Omnibus Law ataukah COVID-19? Ya, ini satu pertanyaan yang sangat bagus menurut saya. Lebih mana antara COVID atau Omnibus Law? Saya rasa pemerintah sendiri yang kemudian menciptakan hal ini terjadi. Kenapa saya bilang pemerintah yang kemudian menciptakan kegaduhan-kegaduhan ini? Hari ini kita kemudian sementara diinstruksikan untuk tetap di rumah, jaga jarak, kemudian taat protokol kesehatan. Nah, kita sudah buat itu semua selama ini. Kita sudah buat. Tetapi dalam perjalanannya pemerintah kemudian diam-diam mensahkan satu produk yang cacat ini. Apakah tidak takut mati konyol begitu karena COVID-19? Sejauh ini kita masih sehat-sehat, berarti belum mati. Jadi COVID itu tidak perlu ditakutkan. Kita takut dengan negara yang kemudian berusaha untuk menjajah anaknya sendiri dalam produk undang-undang yang kemudian tidak mengakomodir kepentingan semua anak bangsa. Itu yang menjadi permasalahan. Ya, saya tambahan sedikit terkait tentang seurgent mana antara COVID-19 dengan Omnibus Law. Seperti yang disampaikan oleh Pak Ketua PMKRI tadi, bahwasanya itu pemerintah yang mengundang kita. Artinya begini, Kak. Tadi kan sudah saya bilang bahwa Omnibus Law ini sudah kontroversi sejak 8 bulan yang lalu, sebelum ada pandemi. Artinya bahwa pemerintah ini kan seharusnya fokus dulu kepada COVID-19 ini. Oh, ternyata malah DPR ini mengesahkan secara diam-diam. Artinya kita terpanggil di situ, Kak. Nah, kalau semuanya kita hanya diam duduk di rumah, kalau bukan sekarang kan kapan lagi? Nah, kita ini kan hanya masyarakat bawahan, bukan seorang pejabat, bukan seorang birokrat yang yang tidak mampu untuk bagaimana merubah sistem. Nah, kita hanya menyampaikan suara dari masyarakat itu sendiri dan bagaimana kita
mengorbankan jiwa dan raga kita untuk bangsa dan negara dengan suara itu, ya kan Kak? Kalau dari saya ditanya soal bagaimana penting dan tidaknya, saya pikir soal indikator ya, indikator untuk kita bisa memakai apakah COVID ini lebih penting ataukah kemudian Omnibus Law ini lebih penting. Sampai hari ini belum ada alat ukur, dan artinya bahwa saya bisa mengambil sebuah kesimpulan bahwa kedua-duanya sangat penting. Antara COVID juga itu menyangkut dengan sebuah penyakit yang istilahnya itu tidak bisa dilihat dengan kasat mata. Lalu Omnibus Law juga merupakan sebuah virus yang dilihat dengan kasat mata, sehingga sekarang tergantung bagaimana pemerintah untuk menciptakan sebuah manajemen atau manajemen pemerintahan yang baik sehingga tidak menimbulkan kericuhan di publik. Bahwa hari ini misalkan Omnibus Law disahkan di tengah COVID-19, yang seharusnya disalahkan itu adalah pemerintah sebenarnya. Bahwa seharusnya fokus tadi disampaikan oleh Ketua Umum, fokus dulu pada COVID-19 yang penting, juga jangan mengabaikan terus mengkaji, memberikan mengambil aspirasi, kemudian melakukan sosialisasi terkait dengan Omnibus Law ini supaya kemudian ketika dihasilkan tidak menimbulkan kontraproduktif dengan masyarakat. Begitu saja. Oke.